Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk Ibu Tri selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia untuk K42. Jadi perkenalkan, nama saya Nasional Farnia dengan NIM 154240229 dari kelas 42. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari makalah kelompok saya yang berjudul Pengaruh Minimnya Fasilitas Penerangan Jalan Umum di ITB Kampus Jatinangor. Sebelum masuk ke presentasi, eh, di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas nanti di presentasi. Yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, metode, teori, data, dan yang terakhir adalah hasil. Oke, lanjut untuk topik yang pertama yaitu latar belakang. Em, jadi, seperti yang sudah diketahui, ITB Kampus Jatinangor adalah kampus yang aktivitas mahasiswanya berjalan hampir 24 jam. Namun, sayangnya masih terdapat banyak area gelap yang minim penerangan. Hal ini bukan hanya menimbulkan rasa tidak aman, tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan serta membatasi kegiatan malam mahasiswa. Jadi permasalahan ini mendorong kami atau kelompok saya untuk mengkaji lebih dalam mengenai kondisi PJU, dampaknya, serta solusi yang mungkin diterapkan secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah disampaikan, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana kondisi dan sebaran fasilitas PJU saat ini di kampus ITB Jatinangor. Yang kedua, apa dampak dari minimnya PJU terhadap aktivitas mahasiswa, khususnya di malam hari? Yang ketiga, bagaimana kondisi kondisi ini mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam memilih jalur atau waktu beraktivitas di dalam kampus. Yang keempat, apa saja resiko keamanan dan keselamatan yang muncul? Dan yang terakhir, yang kelima adalah solusi berkelanjutan apa yang bisa diterapkan untuk meningkatkan fasilitas PJU di ITB Jatinangor. Yang ketiga, untuk topik yang ketiga adalah tujuan. Jadi berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun sebelumnya, tujuan yang dapat disampaikan yaitu yang pertama adalah memahami kondisi dan distribusi PJU di ITB Kampus Jatinangor pada saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi dampak sosial, psikologis, serta keamanan. Dan merumuskan upaya perbaikan khususnya dengan pendekatan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya eh, kita lanjut ke bagian metode. Dari kelompok saya itu menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan berupa yang pertama itu observasi kondisi PJU di ITB Kampus Jatinangor, yang kedua observasi traffic pejalan kaki, yang ketiga itu observasi dan penimbangan volume sampah organik di kantin ITB Kampus Jatinangor. Yang ketiga adalah wawancara terbatas dengan mahasiswa di ITB Kampus Jatinangor. Dan yang ketiga adalah studi literatur terhadap regulasi dan teknologi PJU yang terbaru. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kelima yaitu teori. Nah, untuk pada bagian teori ini, yang pertama, saya akan membahas mengenai fungsi PJU di area kampus. Jadi, untuk dasar regulasi dari fungsi PJU ini diambil dari diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 27 tahun 2018 mengenai alat penerangan jalan. Jadi PJU itu berfungsi meningkatkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, efisiensi energi, dan interaksi sosial di lingkungan kampus. Yang pertama itu untuk aspek keselamatan itu dengan PJU itu menambah visibilitas, mencegah kecelakaan, serta membantu identifikasi potensi bahaya. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek keamanan, yaitu mengurangi risiko kriminalitas dan menciptakan rasa aman untuk beraktivitas terutama di malam hari.
Dan untuk aspek yang ketiga yaitu kenyamanan dan mobilitas itu mendukung kegiatan malam hari dan orientasi arah kampus. Dan yang untuk aspek yang terakhir yaitu sosial dan psikologis yaitu mendorong interaksi dan menurunkan stres pengguna ruang publik terutama dalam konteks kampus pada malam hari. Eh, Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai standar pemasangan PJU di lingkungan kampus. Untuk dasar dari regulasi ini itu dari Peraturan Menteri PUPR tahun 2022 serta Standar Nasional Indonesia nomor 7391 tahun 2008. Yang pertama itu mengenai jarak antar tiang. Untuk jalur jalan utama atau jalan besar itu sekitar 7 sampai 30 meter antar PJU dan untuk jalan lokal atau pedestrian atau taman itu sekitar 15 sampai 25 meter antar PJU. Nah, selanjutnya adalah tinggi tiang. Untuk pada jalanan utama, tinggi tiang PJU yang ideal itu adalah sekitar 7 sampai 9 meter dan untuk jalur pedestrian, jalur lokal atau jalur taman itu sekitar 7 sampai 6 meter. Selanjutnya ada jenis lampu yang sesuai standar itu yaitu LED putih netral, hemat energi dan tidak menyilaukan dan dayanya itu 30 sampai 50 watt untuk jalan pedestrian dan 60 sampai 100 watt untuk jalan utama. Eh, Selanjutnya ada sistem kontrol. Jadi sistem kontrol PJU itu yang ideal itu menggunakan sensor otomatis untuk menghemat energi. Karena kalau tidak menggunakan sistem sensor otomatis, dikhawatirkan akan membuang-buang energi listriknya. Dan selanjutnya itu mengenai energi terbarukan, itu disarankan menggunakan energi terbarukan seperti contohnya panel surya atau biogas atau yang lain-lain, karena untuk mendukung konsep Green Campus. Selanjutnya itu panduan desain pencahayaan. Jadi untuk panduan desain pencahayaan ini itu mengacu pada IES Lighting Handbook, yaitu dengan memperhatikan efektivitas, keamanan, serta estetika. Dan yang terakhir itu mengenai keamanan instalasi. Jadi standar PJU, pemasangan PJU itu tidak boleh dipasang dekat dengan saluran air atau akar pohon besar. Yang kedua itu harus tahan cahaya dan yang ketiga harus sesuai dengan standar nasional. Selanjutnya, untuk bagian teori ini, saya akan membahas mengenai dampak minimnya PJU terhadap keamanan dan aktivitas mahasiswa. Jadi, dengan minimnya pencahayaan dalam kampus, yaitu PJU, ini bisa berlangsung berdampak pada beberapa aspek. Yang aspek pertama itu mengenai keamanan fisik, yaitu dapat berdampak mengenai risiko kriminalitas, blind spot CCTV, dan rasa tidak aman. Dan untuk aspek yang kedua yaitu keselamatan, yaitu dapat meningkatkan kecelakaan di area gelap seperti tersandung, jatuh, sampai tabrakan. Dan untuk aspek yang ketiga itu aktivitas kampus, yaitu membatasi kegiatan malam seperti UKM, organisasi, ataupun diskusi, dan lain-lain. Dan aspek yang terakhir itu yaitu aspek psikologis, yaitu meningkatkan rasa cemas, khususnya bagi mahasiswa perempuan atau mahasiswa baru. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep energi ramah lingkungan. Jadi, dasar regulasinya itu berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 mengenai energi. Jadi, energi ramah lingkungan itu merupakan energi yang berasal dari sumber terbarukan dan tidak menghasilkan emisi atau polusi. Contohnya itu ada surya, angin, air, biomasa, biogas, panas bumi atau geotermal, dan banyak yang lain. Jadi, manfaat utama dari penggunaan energi ramah lingkungan itu ada yang pertama itu mengurangi
gas rumah kaca, yang kedua mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan yang terakhir itu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai energi biogas dan panel surya sebagai sumber energi PJU dari desain PJU kelompok kami. Yang pertama itu adalah biogas. Jadi biogas itu diolah dari limbah organik seperti makanan atau kotoran yang biasanya itu berasal dari banyaknya itu dari sampah-sampah di kantin. Karena kantin ya tentunya menjual makanan dan sampah-sampahnya kebanyakan itu berasal dari bekas makanan. Yang kedua itu biogas itu menghasilkan listrik melalui genset biogas dan yang terakhir itu kelebihan dari biogas itu biogas ini tuh stabil, tidak tergantung cuaca dan juga dia ini sekaligus mengolah sampah karena dengan menggunakan biogas ini sampahnya jadi berkurang dan tidak menumpuk lah pada intinya. Selanjutnya mengenai panel surya. Jadi panel surya ini mengubah cahaya matahari menjadi listrik dengan melalui proses fotovoltaik. Dan juga kelebihan dengan menggunakan panel surya ini itu cocok di iklim tropis seperti Indonesia karena kebanyakan hanya di Indonesia itu hanya musim kemarau dan hujan dan di situ banyak sekali cahaya matahari yang datang. Dan yang ketiga ini, yang ketiga ini panel surya ini kelebihannya itu bebas emisi dan juga tidak berisik serta dapat diintegrasikan langsung ke tiang lampu. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai em, hy- eh, energi hybrid yaitu campuran dari penggabungan dari energi biogas dengan panel surya. Yaitu panel surya itu digunakan untuk sebagai sumber utama pada siang hari karena kan pada siang hari kan cahaya matahari itu sangat banyak memancarkan sinar jadi em, panel surya itu dapat bekerja secara optimal. Tetapi pada malam hari akan digunakan energi biogas sebagai cadangan atau ketika saat cuaca buruk lah dan cahaya mataharinya kurang sedikit cahaya matahari itu sedikit jadi panel surya itu tidak bisa digunakan secara optimal jadi bisa menggunakan biogas dan yang manfaatnya itu bisa menjamin listrik yang stabil mengurangi emisi serta lepas dari ketergantungan PLN. Oke, lanjut untuk topik yang keenam yaitu data. Jadi dari hasil wawancara langsung dan observasi dari beberapa mahasiswa di ITB Kampus Jatinangor itu dapat disimpulkan bahwa fasilitas PJU di kampus ITB Jatinangor ini masih belum optimal, terutama pada malam hari. Dan yang kedua, masih banyak area-area terutama di em, jalur pejalan kaki daerah kehutanan, serta di sekitar area asrama itu eh, masih banyak sekali area yang sangat minim pencahayaan. Dan yaitu penelitian kami mengenai PJU dengan menggunakan energi terbarukan yaitu biogas dan panel surya ini mendapatkan respon yang positif dari mahasiswa mahasiswa di ITB Kampus Jatinangor ini. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke eh, bagian ketujuh yaitu hasil. Oke, untuk pada bagian hasil ini, oke yang pertama-tama saya akan membahas mengenai desain PJU. Jadi untuk desain PJU yang telah kami ciptakan itu, kami mendesain dua desain yaitu yang pertama itu PJU tanpa kursi, yang ini. Di sini sudah terlihat desain 3D-nya. Ada tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, dan tampak kanan. Dan untuk tinggi dari PJU ini sendiri itu sekitar 7 meter, 7 meter, dan lebarnya itu sekitar 0,6 meter atau 60 cm.
Selanjutnya ada desain kedua. Untuk desain yang ini itu eh, PJU dengan kursi. Eh, dengan tampaknya ada tampak depan, belakang, kiri, dan kanan untuk detail tampaknya. Dan untuk tinggi dari PJU ini berbeda dengan PJU yang pertama, yaitu tinggi untuk PJU dengan kursi ini itu sekitar 5 meter dengan lebar 1 meter. Sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di PJU yang sudah kelompok saya desain. Eh, yang pertama itu ada panel surya. Untuk yang PJU tanpa kursi itu ada panel surya, speaker, CCTV, charging station, dan juga tempat sampah. Dan untuk PJU yang PJU dengan kursi ini kurang lebih sama dengan PJU yang tanpa kursi, hanya terdapat beberapa fitur tambahan seperti ada advertisement board atau papan iklan dan juga tempat duduk. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai lokasi penempatan untuk PJU-PJU yang sudah kami desain. Jadi total PJU yang akan kami tempatkan di ITB Kampus Jatinangor sendiri itu ada sekitar 25 unit PJU dengan 21 unit PJU tanpa kursi dan 4 unit PJU dengan kursi. Dengan penempatan eh, di area sekitar asrama dan gor futsal dan di area kehutanan sampai dengan asrama dosen. Untuk PJU dengan kursi, kami meletakkan 4 unit PJU dengan kursi. Kami akan meletakkannya di antara yang pertama itu di antara GSG dan Gor Futsal. eh Selanjutnya di depan GKU 3 atau di antara GKU 3 dan gedung Koica. Dan yang ketiga itu ada di depan gedung rektorat. Dan yang keempat itu ada di antara GKU 1 dan GKU 2. Oke, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kajian literatur, kesimpulan yang dapat kami sampaikan itu minimnya PJU di ITB Jatinangor berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan aktivitas malam mahasiswa dan aktivitas akademika. Penerapan PJU berbasis energi terbarukan seperti biogas dan panel surya menjadi solusi yang berkelanjutan yang mendukung prinsip Green Campus dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman. Eh, berdasarkan eh, Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penerangan jalan umum di ITB Kampus Jatinangor. Yang pertama adalah pemetaan ulang area minim pencahayaan. Diperlukan pemetaan menyeluruh terhadap area gelap di kampus ITB Jatinangor untuk menentukan titik-titik prioritas pemasangan PJU baru dengan mempertimbangkan jalur mobilisasi utama mahasiswa dan sivitas akademika. Yang kedua adalah penerapan sistem energi terbarukan. Jadi sebenarnya ITB Jatinangor itu sebaiknya mulai mengembangkan penerapan sistem PJU berbasis energi terbarukan seperti biogas dari limbah organik serta panel surya guna mengurangi ketergantungan pada listrik PLN dan meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga itu adalah kolaborasi pihak kampus. Diperlukan sinergi antara unit pengelola lingkungan, unit keamanan, serta fakultas atau sekolah di ITB Jatinangor untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem PJU ramah lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah pelibatan mahasiswa dalam proyek nyata. Melibatkan mahasiswa dalam proyek desain, pembangunan, hingga monitoring sistem PJU dapat menjadi langkah awal kepedulian mahasiswa untuk meningkatkan kualitas lingkungan kampus ITB Jatinangor. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga dapat membuka diskusi dan perhatian lebih lebih terhadap pentingnya penerangan di ruang kampus yang aman eh, dan inklusif. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi